Bathara Antoga atau Bathara Tejomoyo adalah putra pertama dari Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Wirandi atau Dewi Rekotawati, putri Prabu Yuyut atau Resi Rekotomo, seorang raja dari kerajaan Samudraloyo. Bathara Antoga atau Bathara Tejomoyo mempunyai dua saudara kandung, yaitu Bathara Ismoyo dan Bathara Manekmoyo. Ketiga Bathara itu sebenarnya terlahir dalam satu telur yang bercahaya. Karena kesaktian sang ayah yaitu Sang Hyang Tunggal, kulit telur tercipta menjadi Bathara Tejomoyo atau Bathara Antoga, putih telur tercipta menjadi Bathara Ismoyo, dan kuning telur tercipta menjadi Bathara Manekmoyo. Setelah dewasa, ketiga putra Sang Hyang Tunggal itu memperebutkan hak sebagai penguasa alam Kayangan. Karena tidak ada yang mau mengalah, akhirnya Sang Hyang Tunggal menentukan siapa di antara ketiganya yang sanggup menelan Gunung Mahameru dan kemudian memuntahkannya kembali. Dialah yang berhak atas kekuasaan di alam Kayangan. Sebagai anak pertama, Bathara Antoga atau Bathara Tejomoyo diberi kesempatan pertama kali untuk membuktikan kesaktiannya. Dia mengerahkan seluruh kemampuan dan kesaktiannya. Ia mencoba menelan Gunung Mahameru. Begitu besar tekad dan usahanya, sampai-sampai mulutnya robek. Tetapi ternyata Bathara Antoga atau Bathara Tejomoyo tidak sanggup menelan Gunung Mahameru tersebut. Akibat peristiwa itu, Yang Maha Kuasa mengubah wujud Bathara Tejomoyo menjadi jelek, yaitu dengan bertubuh gemuk, pendek, matanya melotot, hidungnya pesek, dan mulutnya sangat lebar. Suaranya besar, bernada rendah, dan serak. Oleh ayahnya, Sang Hyang Tunggal, kemudian Bathara Tejomoyo diberi nama menjadi Togog. Selanjutnya kesempatan kedua untuk menelan Gunung Mahameru dilakukan oleh Bathara Ismoyo. Bathara Ismoyo berhasil menelan Gunung Mahameru, tetapi ternyata tidak sanggup memuntahkannya kembali. Usaha untuk mengeluarkan gunung itu dari duburnya juga tidak berhasil. Gunung itu tertahan di pantatnya. Akibat peristiwa itu, Yang Maha Kuasa merubah wujud Bathara Ismoyo menjadi bertubuh pendek, gemuk, berperut buncit, dan berpantat besar. Karena perubahan wujud pada Bathara Ismoyo tersebut, Sang Hyang Tunggal akhirnya merubah nama Bathara Ismoyo menjadi Semar. Selanjutnya, setelah tertelannya Gunung Mahameru oleh Bathara Ismoyo, maka Bathara Manekmoyo tidak mendapat kesempatan untuk mencoba kesaktiannya. Karena itu, Sang Hyang Tunggal lalu menetapkan Bathara Manekmoyo menjadi penguasa para dewa di Kayangan. Namun dalam peristiwa selanjutnya, setelah beberapa lama, akibat peristiwa yang terkait dengan istrinya yaitu Bathari Uma mengalami perubahan wujud menjadi bertangan empat dan bertaring. Dalam suatu peristiwa yang lain lagi terkait dengan pencarian air kehidupan atau yang disebut dengan Tirta Amarta, Bathara Manekmoyo menelan racun sehingga lehernya berubah menjadi biru. Setelah peristiwa-peristiwa tersebut, Bathara Antoga atau Bathara Tejomoyo yang telah berubah menjadi Togog dan Bathara Ismoyo yang telah berubah menjadi Semar oleh Sang Hyang Tunggal diperintahkan harus turun ke dunia dan hidup sebagai manusia. Sebagai manusia, Bathara Antoga kemudian yang diberi nama Togog ditugasi menjadi pamong para raksasa dan orang-orang yang bersifat jahat. Kelak untuk melaksanakan tugasnya ini, Togog ditemani oleh Bilung alias Sorowito. Di dunia pewayangan, Togog menyandang senjata keris dan sebuah wedung atau sejenis pisau pemotong.
Dalam melaksanakan tugasnya, Togog selalu berusaha menyadarkan majikannya agar jangan tergelincir dalam dosa dan perbuatan buruk. Namun biasanya, nasihat itu tidak pernah didengar. Jika nasihatnya tak juga didengar, Togog akan menjerumuskan si majikan itu dengan berbagai pujian dan sanjungan. Sementara itu, Bathara Ismaya yang telah berubah menjadi Semar ditugasi menjadi pamong bagi manusia yang berbudi baik. Secara logika, tugas Togog sebenarnya lebih berat daripada Semar. Selain menjadi pamong, Togog yang disertai Milung harus selalu berusaha menyadarkan majikannya. Tugas itu boleh dikatakan selalu gagal, tetapi Togog tidak pernah putus asa. Sebagaimana dengan Semar dan anak-anaknya, Togog dan Milung berusia sangat panjang. Ia sudah ada sebelum zaman Ramayana dan masih hidup puluhan tahun setelah Perang Bharatayuddha berakhir.